filter broke my heart. Told me I need fixing. Said that I'm just nuts and bolts. Lot of parts were missing. Heart feel like a curse. Virgin and a vixen. That's the kind of girl he wants. Halo guys, perkenalkan nama saya Nikmawati, program studi Ekonomi Syariah kelompok 3, semester 6. Hai, perkenalkan nama saya Septia Yulandari, prodi Ekonomi Syariah kelompok 3, semester 6. You're perfect, I'm not built for you. Boys are always playing dolls, looking for the Barbie. They don't look like Ken at all, hardly have a heartbeat. Need someone who falls apart so he can play Prince Charming. If that's the kind of girl he wants, then he forgot. This ain't Build-A-Bitch. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, this ain't. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat profesi. Perzakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari 3 aspek. Yang pertama, yaitu Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 dan Impres Nomor 3 Tahun 2014. Regulasi-regulasi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam upaya untuk memajukan perzakatan nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata. Yang kedua yaitu adanya peningkatan jumlah sis di Indonesia dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menandakan bahwa populasi muslim di Indonesia semakin sadar untuk berzakat dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Selain itu, peningkatan dari sis ini juga menjadi salah satu tanda bahwa semakin banyak pegiat zakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu 3,4% dari total PDB Indonesia atau sebesar 217 triliun pada tahun 2010. Walaupun potensi ini belum didukung dengan realita penghimpun zakatnya, hal ini dapat dijadikan tanda bahwa perzakatan di Indonesia dapat berkembang lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Definisi dari pengelolaan zakat sendiri ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada 4 peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu sebagai pengatur. Dalam peran ini, pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan-ketentuan syariah maupun undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diantaranya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga sekretaris jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional. Yang kedua yaitu sebagai motivator, yakni melaksanakan berbagai sosialisasi dan orientasi program baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Yang ketiga yaitu sebagai fasilitator, yakni menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat. Dalam hal ini, pemerintah berupaya memfasilitasi pengelola zakat agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal. Yang keempat yaitu koordinator, yakni bersama Basnas mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk memperbaiki sistem ekonomi ke depan dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana zakat.
sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Di samping itu, pemerintah dan ulama wajib mengawasi dan menempatkan aparat yang disiplin dan jujur. Demikian pula kontrol dari masyarakat dan lembaga independen tidak boleh diabaikan peranannya. Walaupun belum seluruhnya, akan tetapi kebijakan dan langkah-langkah pemerintah sangat mendukung program pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi umat. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu menyediakan dan menyelenggarakan jaminan sosial, yang kedua yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu menyediakan dan menyelenggarakan bantuan bagi kota ataupun desa miskin. Yang keempat yaitu menyediakan dan membangun sarana dan prasarana ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Yang kelima yaitu mendirikan lembaga keuangan mikro syariah, dan yang keenam yaitu pemerintah dan ulama bersifat tegas terhadap muzaki sehingga seluruh umat yang berkemampuan atau mencukupi kriteria masuk nisab benar-benar membayarkan zakatnya. Baiklah, selain dari peran pemerintah, di sini juga ada beberapa peran dari ulama. Nah, ulama juga berperan penting dalam pengumpulan zakat sebagai salah satu instrumen pemerataan dan pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat. Pengelolaan zakat bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, sehingga peran Badan Amil Zakat atau BAS perlu dorongan serius dari ulama. Dukungan dari para ulama sangat diharapkan dalam memotivasi masyarakat dalam membayar zakat melalui BAS, sesuai dengan definisi amil zakat yang dilahirkan dalam Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2009 di Padang Panjang. Ulama sudah sepakat bahwa kekayaan dan dari penghasilan dan gaji wajib disakatkan, dan begitu juga orang yang berhutang wajib berzakat seperti yang dijelaskan dalam kitab fikih. Ini perlu terus diakuakan agar masyarakat tergugat untuk sadar zakat. Peran ulama dalam mendorong dan mengoptimalkan pengelolaan zakat tentu perlu regulasi dalam bentuk peraturan yang jelas, serta seruan melalui kebijakan lainnya termasuk di pemerintah daerah. Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari peran pemerintah dan ulama seperti pada masa khalifah maupun pada masa sultan-sultan. Ulama pun menegaskan bahwa pemerintah harus mempunyai mekanisme untuk mengambil zakat dari orang-orang yang enggan membayarnya. Ketegasan pemerintah itu sudah terang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 103. Dengan adanya sinergitas ini dari peran ulama maupun dari pemerintah, maka ia optimis dalam hal pengumpulan dana zakat bisa lebih meningkatkan ke depannya, dan dana yang terkumpul bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin di daerah. Dan hal tersebut kini belum optimal dikarenakan pengumpulan zakat oleh para muzaki disumbat karena kendala kurang sosialisasi dan budaya masyarakat yang ingin berzakat langsung pada penerima zakat. Diharapkan melalui Rakorbasda dapat dirumuskan bahwa program pemberdayaan zakat sehingga arah pendistribusian zakat tak hanya untuk konsumtif semata, namun bisa diarahkan ke bidang kesehatan, bantuan modal, pendidikan, dan bidang keagamaan. Ulama juga mengaku optimis jika zakat dikelola secara baik termasuk adanya kesadaran para muzaki, maka diyakini dana yang terkumpul akan mampu secara bertahap mengentas kemiskinan yang masih banyak dialami oleh masyarakat setempat. Maka dari itu, selain daripada peran sebelumnya, perlu adanya kesamaan visi dan misi tentang zakat dalam rangka memotivasi kesadaran masyarakat tentang zakat yang masih rendah. Memang sudah ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun kesadaran masyarakat masih kurang. Inilah tugas yang bisa kita jalankan untuk mendorong umat dalam rangka berzakat. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan mengenai Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat profesi.
dan peran ulama dalam pengelolaan zakat profesi. Sekian dari saya Setia Yulandari. Sekian dari saya, Nikmawati. Terima kasih. Thank you. Syukron. Arigato. Bye bye.